Jumpa lagi di channel Fikri Kerong. Hari ini kita ketemu dengan YouTuber Makassar, guys. Beliau ini YouTuber sudah satu tahun ya, sekitar 1 tahun. Karena sudah hampir beberapa bulan ini kita sudah tidak pernah ketemu dengan beliau, jadi kita sempatkan untuk nge-vlog bareng, begitu. Jalin silaturahmi ya. Sekalian silaturahmi lah, begitu. Oke, welcome 2021. Welcome 2021. Oke, YouTuber pemula tetap eksis ya. Oke, ceritanya kita hari ini nyantai-nyantai ya. Kemarin dia sempat WhatsApp saya jauh-jauh dari Entrekang ke Makassar. Kebetulan 2021 kita harus berada di titik nol kota Makassar ya, karena ini adalah kota titik perjuangan kita di konten ini. Ini kan sudah 2021, sudah masuk ke 2021. Jadi yang pertama saya ingin tahu dari seorang YouTuber, guys, untuk 2021 apa sih harapan-harapannya, itu yang pertama yang mau saya tanyakan. Di tahun 2021 ini tentunya sama dengan apa ya, YouTuber pemula yang lainnya. Harapannya mereka ya untuk mengejar 4.000 jam tayang, dan 1.000 subscriber untuk menuju monetize. Ya, kita siang malam pokoknya kayak orang gila depan kamera. Tapi alhamdulillah karir kita ini dihargai oleh YouTube sendiri, termasuk saya yang sudah 1 tahun di YouTube. Keliling Indonesia, ada beberapa tempat yang kita sudah datangi. Alhamdulillah sudah diapresiasi oleh YouTube dan itu membuat kita semangat. Harapannya di tahun 2021 ya pasti silver button lah. Intinya silver play button lah. Itu yang kita harapkan. Dan membuat apa ya? Membuat karya yang kedepannya harus lebih baik wow lagi dari sekarang. Wow lagi, terutama dari penyediaan kamera, editornya harus lebih bagus, dan tata cara berbicara juga harus bagus, karena itu memang masalah paling besar di anak-anak YouTuber. Kadang blank depan kamera dan sebagainya. Betul. Bahkan saya juga kalau membuat satu video itu pengambilan videonya tidak semudah seperti yang kalian tonton. Itu beberapa adegan yang harus diulang-ulang berapa kali untuk bisa ngomong lancar seperti itu, begitu guys. Jadi tahun baru ini harapannya tadi untuk bagaimana supaya berkarya terus dan poinnya untuk ini silver play button. Harapan saya juga seperti itu kan. Di tahun 2021 ini berkaitan tentang, kalau harapan sudah pasti jelas ya. Harapan kita akan lebih maju di channel yang kita bangun dari titik nol. Di tahun 2021 ini harus banyak lagi up tentang planning kedepannya di YouTube ini, terutama dari di samping YouTube, pekerjaan mungkin atau intinya kalau kita berkarir di YouTube, intinya kalau pesan dari saya jangan sampai tinggalkan pekerjaan utama. Karena awalnya saya juga di dunia YouTube itu nggak terlalu berharap ya, sehingga saya bisa masuk ke dalam media ini. Akhirnya cuma iseng-iseng, artinya ikut sama teman. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Di tahun 2021 ini sebenarnya peluang besar yang kita lihat sejauh ini, khususnya di Kota Makassar, media yang paling banyak diminati itu kayak Instagram, kayak TikTok atau Facebook atau YouTube dan sebagainya. Itu kan yang mendominasi manusia untuk cepat berkembang, terutama dari segi dunia bisnis kan lebih banyak lari ke daerah media. Makanya di tahun 2021 ini ya kita harus full tentang itu. Tahun 2020 sudah lewat. Welcome to 2021 ya. Tentu harapannya harus lebih lagi ya. Dan di semua bidang ya. Iya, di semua bidang. Di percintaan. Ini kan sudah masuk 2021. Nah, sementara dari 2020 sebelumnya itu saya lihat jalan-jalan terus keliling-keliling Sulawesi dan Indonesia Timur pada umumnya. Nah, pertanyaan saya, kapan nikah?
Itu sebenarnya pertanyaan yang paling apa ya? Yang paling Maksudnya begini, apakah ada rencana untuk menikah di 2021? Kalau rencana kan apa namanya ya, di dalam kehidupan itu kan titik apa namanya, titik karir paling wow itu kan menikah ya. Artinya berbicara tentang pernikahan itu kan sakral sekali. Iya, sakral. Sebenarnya planning untuk menikah sudah lama. Sudah lama. Kita rencana mau menikah tahun 2019, tapi 2019 Indonesia ditimpa oleh corona, dan kebetulan saya kan anak terakhir. Iya. Dari 3 bersaudara, saya adalah anak terakhir, dan orang tua ya pasti menginginkan pesta terakhirnya rame ya dibandingkan anak satu dan kedua. Planningnya di tahun 2019 saya mau menikah, tapi ya kejadiannya kayak begitu, apalagi orang tua kan berada di luar provinsi. Untuk datang ke Makassar banyak sekali hal-hal yang ataupun jurutannya, dan nyampe di Makassar juga pelaksanaannya pasti sepi. Dan yang paling terakhir adalah belum takdir. Atau mungkin begini, apa mungkin karena Anda seorang YouTuber jadi tidak mau dulu untuk menikah, takutnya ketika sudah menikah YouTube-nya terbengkalai dan kesibukannya makin bertambah sehingga YouTube-nya ini. Apa mungkin karena itu? Apa ya sebenarnya? Sebenarnya kita kayak anak-anak konten kreator, banyak senior-senior kita yang sudah sukses di YouTube kan. Mereka berharap ketika sudah berkeluarga, kita lihat ya setelah dia berkeluarga, saya lihat channelnya tambah besar dan sebagainya ya. Tapi dalam tanda kutip, kita cari memang, kalau saya pribadi, saya mau mencari pendamping hidup yang memang sehobi dengan saya. Yang sehobi? Iya, yang sehobi dengan harapannya saya. Harapannya begitu. Tapi apapun yang Tuhan kasih sama kita, kedepannya pasti itu yang terbaik. Dan apa ya, kita tidak pernah, kita sebagai anak konten kreator tidak pernah berpikiran bahwasanya hadirnya seorang wanita ke dalam hidup kita atau sebagai istri itu tidak lantas akan menghalangi karir kita di dunia YouTube ini. Artinya nggak ada pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Cuma memang ya itu bukan takdir. Karena belum takdir saja. Ya belum takdir. Sebenarnya juga ada menyangkut tentang itu, menantu tentang kenapa kita lambat menikah dan sebagainya. Iya juga karena itu kita terlalu kejar karir. Kejar karir. Karena orang-orang bilang kan dunia itu nggak cukup dengan cinta. Siap. Harus lebih realistis ya. Iya, harus lebih realistis. Dunia itu nggak cukup dengan cinta, dan cinta itu juga dan uang itu juga nggak cukup dengan uang. Tapi ya harus keduanya, antara cinta dan uang harus pas. Harus balance. Nah, itu yang kita kejar selama ini. Iya. Kalau cinta kan itu kan berkembang dengan sendirinya. Tapi uang nggak berkembang dengan sendirinya, Pak. Saya kan termasuk penonton setia Anda juga di YouTube ya. Ya sama-sama bro, kita nonton, kita bangun channel berdua. Siap. Sebenarnya ada channel satu ya yang tapi Don. Ada teman kita nggak usah disebut namanya. Yang Yuris itu ya. Saya kan beberapa kali lihat di konten saudara. Tahun 2020. Tahun 2021 kan baru satu saya vlog, ya. Kalau Anda nge-vlog di Toraja, di tempat wisata Toraja kan, itu banyak saya lihat kadang ada cewek satu di Toraja. Iya, cewek. Bersama cewek. Bersama cewek. Kalau nge-vlog di tempat lain itu ada juga cewek dan mukanya berbeda-beda, Pak. Yang mau saya tanyakan, berapa pacar Anda sebenarnya? Apa namanya guys ya? Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita itu butuh teman. Kita ini kan makhluk sosial. Dan pertemanan kita tidak harus dibatasi dengan adanya seorang wanita hadir. Kita tidak mau karena takut konten kita jelek dan sebagainya. Berbicara tentang Toraja itu di konten yang keberapa ya, di vlog keberapa kalau nggak salah di 23. Kalian bisa lihat di channel saya nanti. Itu hari kebetulan saya pendatang baru ke daerah Toraja. Di daerah Toraja itu kan terkenal dengan destinasi wisata yang sangat wow. Saya nggak tahu daerah-daerah mana aja. Jadi kebetulan pada hari itu dia ikut aja ke sana. Ya sekalian kita nge-vlog bareng. Kan nggak mungkin kan saya ngajak teman nge-vlog, dia cuma pegang kamera tanpa harus masuk di vlog saya. Artinya itu intinya tujuan kita juga bikin channel itu sebenarnya untuk kenangan. Saya pernah punya teman perempuan di daerah Toraja namanya ini.
Kalau nggak percaya lihat di channel. Artinya berarti fix itu hanya teman saja, bukan yang... Iya, teman-teman. Oke. Kalau dunia saya sih kalau bilang apa ya? Dibilang pacar atau apa ya? Kalau pacar masa lalu kan banyak. Iya. Kalau dibilang pacar, kalau saya pasnya itu sekarang yang dibilang pacar itu adalah apa ya istilahnya pendamping hidup, calon pendamping hidup. Ya. Tapi siapapun mereka, ya kembali lagi kepada Tuhan. Iya, siap. Anda ini agamanya apa sebenarnya? Saya dari Muslim. Saya alumni pesantren. Saya dari kecil sampai besar, sampai lulus SMA saya di pesantren, di salah satu pesantren persis di daerah Indonesia ini. Dan setelah saya selesai juga di Universitas Islam Negeri. Islam juga. Pokoknya saya dibilang Islam itu Islam banget. Iya, Islam banget. Cuma yang kenapa saya bertanya seperti itu? Itu perempuan yang di Toraja agamanya Protestan. Dia dari Kristen. Protestan. Ada tidak kemungkinan untuk sama dengan itu yang di Toraja? Kalau seumpamanya ditakdirkan. Ya.